Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Banyak ya, atau diperbincangkan oleh sebagian orang tentang suatu ramalan ya, tentang suatu prediksi ya, atau tidak bisa dikatakan prediksi, itu satu ramalan ya. Baik itu ramalan buruk ataupun ramalan yang baik. Nah, sekarang pada saat ini kami channel YouTube Yayasan Al-Burdah akan membahas mengenai ramalan bagaimana pandangan agama Islam, lebih khususnya ilmu fikih, menilai kepada satu ramalan tersebut ya. Sebelum kita lebih jauh panjang lebar membahas itu ramalan, kita harus tahu dulu apa artinya, apa definisinya yang dimaksud dengan ramalan itu. Maka di sini dikatakan oleh ulama di dalam kitab Mughnil Muhtaj, mendefinisikan arti peramal ya, atau perdukunan lah kalau kita bilang juga. Bahasa Arabnya biasa kita kenal dengan istilah kahin ya, kaf, ha dan nun, kaf alif, ha dan nun, kahin. Di dalam Mughnil Muhtaj mengartikan kata kahin adalah man yukhbiru biwasitatin najmi anil mughibati fil mustaqbal. Yang dimaksud dengan peramal atau yang dimaksud dengan perdukunan ini apa? Orang yang mengabarkan sesuatu tentang hal-hal gaib yang masih datang di kemudian hari ya. Dia mendapatkan kabar ini dari siapa? Dikatakan dalam kitab ini biwasitotin najmi, dengan melalui perantaraan perbintangan, semisal dengan ilmu perbintangan yang dia punya. Dengan ilmu perbintangan akhirnya dia memperoleh informasi yang bakal terjadi di akan datang. Kemudian sama dia diinformasikan kepada orang lain, maka itu disebut dengan kahin ya, atau peramal atau perdukunan. Itu arti yang pertama dari kahin. Kemudian arti yang selanjutnya dari kahin, di dalam kitab lain ulama mengartikan bahwa annal kahin innama yata'atal akhbara anil kawainil mustaqbilah wa yaz'amu ma'rifatal asrar. Arti dari perdukunan atau peramalan ya, apa? Dia memperoleh kabar ya, dari keadaan yang akan datang, masih akan datang nih. Dia udah dapat tuh informasi. Kemudian wa yaz'amu ma'rifatal asrar, dan dia ngaku kalau dia itu mengetahui segala macam rahasia. Nah, itu namanya kahin, arti kahin yang kedua. Jadi dia memperoleh informasi yang akan datang dan dia mengaku bahwasanya dia mengetahui segala macam rahasia. Itu arti kahin yang kedua. Kemudian arti kahin yang ketiga adalah man yaz'amu anna jinniyan yulki ilaihil akhbar. Arti kahin yang ketiga adalah dia mengaku ya, ada bangsa jin
yang menginformasikan kabar kepada dirinya. Nah, itu namanya kahin. Dia ngaku ada nih dari bangsa jin ini, dari jin ini, dari jin ini. Dia ngaku kalau jin itu ngasih kabar kepada dia tentang apa yang terjadi di akan datang. Itu definisi kahin yang ketiga. Atau definisi kahin yang keempat adalah man yadda'i idrakal ghaibi bifahmin u'tiyahu wa ammaratin yastadillu biha alaihi. Atau arti kahin yang keempat ini apa? Orang yang ngaku tahu kepada hal gaib dengan pemahaman yang diberikan kepada dia. Dia mengaku nih, oh saya tahu nanti bakal begini, saya tahu nanti bakal begini. Dia tahu dari apa? Dari pemahaman yang dikasih sama dia. Dia ngaku begitu tuh. Atau dia bisa paham, dia bisa mengetahui hal yang gaib dengan apa? Dengan ammarat, ya. Beberapa tanda yang bisa menunjukkan kepada hal-hal gaib tersebut. Dia membaca apa, ada tanda-tanda yang dia baca bahwa bakal terjadi seperti ini. Ya. Itu maka disebut juga dengan kahin. Maka kalau masuk dalam 4 definisi ini, hukum kahin menurut ulama adalah wa ammal kahanah wa tanjim wa darbu birramli wal hasa wasyair wasya'badah faharamun ta'liman wa ta'alluman wa fi'lan. Maka peramalan, perdukunan dan lain sebagainya yang semakna dengannya, maka faharamun itu hukumnya haram di dalam kacamata ilmu fikih sesuai sebagaimana definisi yang tadi telah diartikan satu demi satu. Haram dalam hal apa? Taklim, belajarnya. Kita belajar nih jadi dukun, haram. Kita belajar mau jadi peramal, haram belajarnya. Wa ta'alluman, ngajarin orang, itu juga haram kata ulama. Ngajarin kepada orang lain ilmu ramal, ngajarin kepada orang ilmu perdukunan, haramun, itu haram. Wa fi'lan, dan juga melakukan perbuatan sebagai seorang peramal atau perdukunan, maka itu hukumnya juga haram. Ya. Jadi belajarnya haram, ngajarinnya haram, ngelakuinnya juga haram. Dan ulama tidak hanya sampai di sana mengharamkannya. Ulama kembali mengatakan wa kadza i'ta'ul iwad au akhdhuhu anha. Begitu juga haram kalau kita memberikan upah kepada peramal. Ini berarti menandakan apa? Kita juga haram, nggak boleh datang kepada peramal. Kenapa? Karena kalau kita datang pasti kita akan memberi. Karena memberinya sudah haram, maka datangnya pun kepada peramal juga menjadi haram. Jadi kalau ada apa-apa jangan datang ke peramal, haram. Dan upah yang kita berikan kepada peramal itu juga haram. Tidak hanya memberikannya, mengambil upah dari hasil ramalan atau perdukunan itu juga haram. Jadi memberinya haram, ngambilnya haram. Jadi semuanya dah tuh, apapun yang berbau ramalan udah haram pokoknya. Datangnya nggak boleh, ngasihnya nggak boleh, ngambilnya nggak boleh, belajarnya nggak boleh, ngajarinnya nggak boleh, dipraktekin, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu juga nggak boleh, haram semuanya. Maka sikap kita sebagai umat Islam di dalam kacamata ilmu fikih, perbuatan itu tidak dibenarkan, perbuatan itu tidak diperbolehkan, karena menurut ulama peramal, perdukunan sesuai dengan arti yang telah disebutkan di awal itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh para ulama. Semoga kita semua dijaga dari perbuatan, segala macam perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya adalah peramalan atau perdukunan.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.